dilayani oleh Bapak Mas. Silakan halaman. Salam damai sejahtera bersyukur pada Tuhan karena segala ada dikarenakan bahwa semua ini hanya oleh kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan juga bersyukur karena kita lihat Bapak Gembala waktu kita akan membuka Alkitab kita pada hasil saya berakar di dalam Kristus. Ya, jadi ayat yang tadi saya tadi juga ayat 7, tapi subtema yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu kuat menghadapi pemerintahan. Kalau Bapak Lunas di sidang yang lalu tadi ayat 9 bertahan dalam pemerintahan. Ya, itu sebabnya waktu Bapak Lunas membawakan firman Tuhan, sebenarnya di topik ini saya bawakan dengan berbeda. Kuat dan bertahan pada pemerintahan. Kalau kita kuat berarti kita akan terus. Kalau bertahan memang kita melakukan kepasrahannya. Iya. Jadi itu perbedaan. Sebabnya saya akan ambil dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18. Roma 8 ayatnya yang ke-18 dari tema sentral saya yang diambil dari Paulus itu ayat. Jadi dalam kata lain saudara berkata dalam Kristus enggak mengharapkan jangan pasrah, harus kuat. Iya, kalau tidak kuat enggak mulai ini kita berkata. Iya. Jadi dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18 dikatakan saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
menyangkut keamanan. Iya, sana sini keamanan tidak bisa menjamin lagi. Seperti firman Tuhan dari kota Tuhan, supaya bukan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, teman. Nah, kalau kita melihat, mereplay kembali firman Tuhan yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu tujuan utama, katakanlah jemaah El-Asa, katakanlah keluarga lepas keluarga, katakanlah bapak umum, saudara-saudara, berakar di dalam Kristus adalah supaya kita ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada kenyamanan, saudara-saudara. Jadi itu tujuan utama, saudara-saudara. Bahkan oleh pemazmur yang supaya orang ada ketenangan. Ya. Jadi itu tujuan utama orang berakar di dalam Tuhan. Tujuan utama kita harus kuat dalam penderitaan, supaya kita dapat mewujudkan suatu kebahagiaan. Bukan cuma kebahagiaan di dunia ini, tetapi sampai pada suatu kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jadi kita akan diberkati secara jasmani di dunia ini, diberkati secara rohani kita. Kalau kita diberkati secara rohani, kita pasti kita akan mewarisi suatu kehidupan yang kekal bersama Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini saudara. Nah, hidup dalam kebahagiaan pada dasarnya sebenarnya sederhana. Sederhana, saudara-saudara. Jangan orang berpikir-pikir yang bermuluk-muluk, saudara-saudara. Karena kita punya firman, karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau orang super akan berarti kita sudah ada dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang mampu, saudara-saudara, melihat atau mengadakan semua apa yang kita butuhkan. Ia mampu melihat permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi. Kita memang benar-benar berakar dalam Tuhan, kuat. Waktu menjadi anak Tuhan, Tuhan bilang jangan cuma pasrah. Orang harus kuat. Ada itu memang kita ditakdirkan harus menderita karena kesalahan dari nenek moyang kita. Saya tidak pernah baca di Alkitab kalau ada nenek moyang, cuma di Makassar. Kalau di Toraja memang tetap laki-laki, perempuan disebut nenek. Kita juga sebut nenek. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau orang untuk mencapai suatu kebahagiaan, banyak kesaksian, saudara-saudara, orang yang bergelimang harta, punya kedudukan jabatan, tetapi dia tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Tidak sedikit orang bilang, aduh, tidur pun kurang, dia bilang kurang dari kopi. Dia bilang, itu dikatakan juga harta yang luar biasa. Tidur pun sudah tidak dapat tidur, kurang pikir ini, pikir sana. Tidak ada kebahagiaan, padahal dia memiliki harta yang luar biasa. Sementara kita ini orang bilang kayak budak orang berpaksa karena rica mahal.
Cuma mungkin dari hasil tanaman saya ukir. Tapi kita memiliki kebahagiaan habis malam, belum kita tunggu di koi baru sandar di kursi kasono. Itulah pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan. Ya. Jadi saya simpulkan sebenarnya memang sangat sederhana bagi untuk mencapai suatu kebahagiaan, untuk memiliki kebahagiaan itu ketenteraman. Asal kita selalu ada hubungan teraktif dengan Tuhan. Hubungan yang baik. Kalau tidak ada hubungan yang baik, ya sudah. Nah sekarang kalau kita melihat di saat ini, saudara, karena penderitaan merajalela di saat ini, manusia banyak menghalalkan cara untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan itu kenikmatan dunia, saudara-saudara. Mereka melakukan, tidak segan-segan melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Tidak segan-segan lagi di saat-saat yang penting dia raih itu kebahagiaan sekalipun hanya temporer. Ini terjadi bukan hanya di kalangan manusia biasa, yang kelas-kelas bawah sampai di kelas-kelas atas, bahkan itu masuk pada ranah mungkin pelayan Tuhan, mungkin hamba Tuhan, saudara-saudara. Dan mulai masuk, saudara-saudara. Iblis bekerja keras saat ini menggerogoti kehidupan orang-orang percaya, menggerogoti orang beriman, orang berkeyakinan. Sebab dia bilang kalau sudah lama kita di waktu ini. Jadi dia berkeliling cari orang yang bisa menemani dia di neraka nanti, saudara-saudara. Iya. Manusia berusaha menghindar dari penderitaan, padahal itu memang orang berkonsekuensi. Terus hal yang lumrah yang harus kita miliki. Iya. Sebab itu dosa warisan, saudara-saudara. Kita harus menderita. Jadi mengapa orang mencuri, mengapa orang membunuh, mengapa orang begini, begitu. Tujuannya rata-rata menghindar dari penderitaan. Itu sebabnya saudara dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sebenarnya sama diisi dengan ayat pokok kita, saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 itu sebenarnya sama diisi, cuma ada perbedaan yang mendasar. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini masih ringan ternyata. Firman Tuhan lewat Paulus bilang, sampaikan ke jemaat yang ada di Korintus, sampaikan kepada jemaat yang ada di El-Asa, bahwa ini masalah pandemik, masalah lain yang terjadi di saat-saat ini. Haleluya, saudara-saudara. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita akan alami tak kala kita tidak kuat dalam penderitaan, tak kala kita tidak berakar di dalam Tuhan. Iya. Tidak sebanding dengan orang beda. Jadi ia bilang masih ringan ini. Tidak sebanding dengan kemuliaan kalau orang memang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Bertahan. Jangan ada bersungut. Bahwa
Bangsa Israel tak kalah keluar dari tanah perbudakan karena orang ada di zona nyaman di tanah perbudakan. Keluar mulai ada bersumber, air pun jadi masalah, makanan pun jadi masalah. Ya. Padahal itu kalau kita lihat itu sebenarnya ringan. Kalau bilang masih ringan ini dibandingkan kamu hidup dalam perbudakan yang pada akhirnya juga tidak jelas alamat kemana, di surga atau di neraka. Itu perbandingan saudara-saudara. Memang penderitaan hal yang Tuhan yang tak senang. Siapa yang senang dengan menderita? Kalau saya tak mau. Tidak ada satupun yang senang dengan penderitaan Anda. Sekalipun dia tetap mengerti jalannya, dia tidak mau menderita. Sakit kepala saja. Bilang, aduh kepala ini sakit, ini kepala ini. Kecuali sakit di jadi ada alasan seperti yang saya sudah sampaikan. Ada orang yang memang suka mencari-cari alasan. Kenapa tidak masuk gereja? Tapi gigi buat. Kecuali kalau Bapak tunas kalung memang Bapak ukur gigi, bahwa firman Tuhan aku. Kita merenung ya Bapak tunas kok gigi dulu. Aku itu sudah kemungkinan Tuhan memakai ini bibir ini untuk bekerja. Kadang orang bersungguh-sungguh apalagi buat kita ini gembala suruh melayani, apalagi buat ibu kasih suruh kita melayani. Hati-hati yang itu menjadi tebel sudah bersyukur kalau masih sampai di rumah sakit. Iya. Kalau bantu sama dengan itu udah gini batu nak bantu 3 saja dia mau gini rumah sakit. Ayah sekali itu. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang suka dengan penderitaan. Siapa yang suka ada sakit? Sakit penyakitnya tidak ada. Tidak ada satu manusia yang suka dengan kena penyakit. Sudah sekali. Kalau Bapak Gembala kalau sudah sakit baru pasti ada upaya rumah sakit. Iya. Jangankan itu orang yang sakit itu baca pun sakit sekali. Iya. Bukan sakit waktu baca sakit itu susah. Khawatir. Jauh saja dia bilang, oh kita paham sakit bagaimana ya? Percaya saja Tuhan ya. Dia sangat ketakutan waktu dia dibawa ada sakit. Itu sudah kita saja melihat. Apalagi kalau mengalami saudara. Nah, namun firman Tuhan mengajak kita saudara di pagi hari ini saudara, penderitaan yang kita alami saat ini kita harus catat bahwa itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan kasih pada orang. Camkan itu saudara, tanamkan itu dalam hati pikiran kita. Biar itu saudara sendiri saat saudara-saudara mengalami penderitaan, katakan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang engkau akan beri dalam kehidupan saya. Iya, katakan itu. Kalau saudara lengkap lagi penderitaan yang sudah datang, belum
lagi, selesai satu sudah datang satu. Jangan. Maka iblis melihat, aduh, karena aku takut dengan penderitaan ini kan dia mau tambah lagi. Membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Jadi itu yang sebenarnya sedang diamat-amati oleh di saat ini, saudara. Nah, kita saudara, saat ini kita mengenal minggu-minggu sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yaitu semua masuk pada minggu-minggu terakhir, saudara. Minggu terakhir iman. Ya. Karena ada 7 minggu, jadi dia kalau di sengsara itu mengalami penderitaan. Pada hari Sabat itu dia dibebaskan, bukan dalam bebas bersama kemarin, tetapi tidak ada orang Yahudi yang datang merajam dia. Ya. Jadi ada bebas di hari Sabat itu, di hari Minggu itu sudah. Itu. Tetapi besoknya lagi ya dengan siksa dia sampai titik klimaks hari kematian kemudian kebangkitan. Kebanyakan cuma bilang itu kematian dan kebangkitan. Cara orang katakan itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu penguburan itu ibarat membaptiskan, menguburkan segala orang dosa-dosa. Jadi itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Itu kematian, mubur, bangkit. Kita keluar sebabnya jadi mengarut asal baptis harus dikuburkan. Itu sebenarnya itu yang menjadi Tuhan apa sudah masa sudah. Nah, saudara-saudara, kita perlu memaknai, saudara, kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memaknai itu penguburan Tuhan Yesus. Kita harus memaknai itu kebangkitan. Jangan orang cuma kan ini saat ini minggu sengsara, ini kode hari kematian, ini pasca. Tetapi kita harus memaknai dalam orang hidup saudara-saudara. Itu sebabnya saudara kita harus ada beberapa yang kita harus maknai yang sangat mendasar untuk kita pahami tentang penderitaan daripada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Waktu dia menderita, gelarnya dulu disebut Tuhan, saudara. Dia bangkit menjadi Tuhan, saudara. Jadi itu perlu yang orang harus maknai di saat-saat ini, saudara. Yang pertama, saudara, yang kita harus maknai adalah untuk keselamatan umat manusia, saudara. Untuk orang beriman, untuk pengajaran dan pendidikan, untuk orang terjemahkan dalam suatu perbuatan kita, saudara. Jadi ini pemaknaan ini, saudara, jangan cuma asal begini berdekatan. Kita maknai bahwa dengan kematian, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita ada keselamatan. Kita maknai bahwa dengan kematian, kebangkitannya, kita harus dimani. Kita kuat di dalam iman. Itu Bapak Tuhan sudah uraikan pada seminar hari Jumat yang lalu. Harus ada iman yang teguh. Kita jadi
menjadikan suatu pengajaran, pendidikan. Pengajaran itu seorang guru yang mengajar. Pendidikan itu murid yang menerima. Ya. Pengajaran dan pendidikan itu menjadikan itu. Jadikan dasar sebagai untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara. Itu makna secara umum, secara sentral. Secara khusus kita melihat di sini, kita maknai karena apa? Itu kasih Allah dalam kehidupan. Jadi apa yang kita harus lakukan dan memaknai apa yang Tuhan kasih. Di situ saya catat saudara-saudara, makna khusus bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah pertama, kita ada pengampunan dosa. Itu yang kita harus tanamkan pada orang PDB, bahwa kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudara, karena dosa. Untuk mengampuni torang pe kekurangan, torang pe kesalahan, torang pe dosa. Jadi yang orang harus maknai baik-baik. Jadi yang pertama ada pengampunan dosa. Banyak sebenarnya saudara kita perlu maknai di situ, kita isi. Ini sudah berpikir oleh Tuhan. Ternyata ketika ada mati di kayu salib karena kita berdosa. Ya. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dikatakan saudara-saudara, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk, dikatakan di sini saudara, untuk pengampunan dosa. Jadi makna pertama yang kita harus ambil dari kematian, kebangkitan dari Tuhan Yesus, karena kita ada pengampunan dosa. Dosa seperti ini tadi dikatakan, merah seperti permisis akan menjadi putih. Jadi itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak berdosa? Mata ini penuh dengan dosa. Iya. Pikiran ini, rencana ini penuh dengan segala hal-hal yang menggoda saudara-saudara. Kalau kita tarik ulur pada zaman Bapa, pada zaman perjanjian lama saudara, kalau yang namanya pengampunan dosa saudara-saudara
itu bisa hanya dilakukan melalui darah daripada tumbang hewan, melalui yang penting betul-betul itu hewan, tanda pengampunan dosa saudara. Tetapi kita melihat dalam zaman kasih, dalam zaman perjanjian baru, pengampunan dosa terjadi melalui darah Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Ini sudah itu pentingnya kita harus berakar dalam Kristus, karena lewat darah Yesus kita diampuni. Dan implikasinya di sini kita harus bertahan dalam penderitaan, kuat di dalam penderitaan. Tidak akan mungkin terjadi suatu pengampunan dalam kehidupan kita kalau kita tidak kuat menderita. Kurang bertahan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Tunas. Karena Bapak Tunas bertolak dari 1 Petrus 1 ya. Iya. Ayat 4 di sana dikatakan apa sih? Dalam 1 Petrus itu. Jadi ada ayat 4, ayat 5, ayat 7. Iya, ayat 7 itu memurnikan orang beriman seperti emas. Kalau orang bertahan. Ya, dalam 1 Petrus itu yang dibawakan oleh Bapak Tunas. 1 Petrus 1 ayat 4, 5, 7 saja yang kita lihat di sana. Ya, saudara. Boleh kita buka ke 1 Petrus. Jadi ini saudara yang penting dalam kehidupan kita. Harus bertahan saudara. Ya itu benar saudara. Kalau kita kuat, kalau kita bertahan dalam penderitaan firman Tuhan, kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Dan tak akan mungkin orang mau mendapat itu hal-hal yang ini saudara-saudara, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Tunas. Benar. Ayat 5 di belakang. Salah ayat 5 juga. Ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Jika kita bertahan kuat berakar di dalam Tuhan, itu kan bilang dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Dipelihara bukan karena orang pintar, berpengetahuan, bertitel, tetapi karena kekuatan Allah. Iya, dia bilang firman Tuhan waktu Bapak luar biasa. Ayat 7 dia bilang apa di sana? Dalam ayatnya yang ke-7 saudara, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus berduka oleh berbagai pencobaan terus menggila. Atau ayat itu yang ada Mazmur di sebelah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan orang kemurnian iman. Kalau orang bertahan dalam penderitaan, kalau orang memang tetap kuat dalam penderitaan, Tuhan bilang memang betul-betul nada kutip berimankan pada, bukan berimankan kepada dokter, bukan berimankan kepada pejabat, bukan berimankan kepada harta yang engkau miliki. Ya. Tetapi di sini dia bilang
trompet. Iman akan keluar seperti emas murni, tapi harus ada dibakar dengan api, dibakar dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa disebut air, dilambangkan sebagai air. Firman Tuhan dilambangkan sebagai api. Firman Tuhan dilambangkan sebagai burung merpati. Iya, ada banyak orang menceritakan tentang Tuhan lihat panturan. Tuhan lihat panturan aduh. Mari kita bilang, jangan biar bulu murni sekali. Berapa karakter, ada nama istilahnya karakter itu. 24 karakter, 3 karakter, tanpa susah mengatakan emas 70, 80, nggak usah itu 100. Ya. Kita sudah memiliki iman itu saudara. Asal kita percaya pada Tuhan. Karena darah Yesus inilah seperti yang kita sudah dengar dari saudara. Iya. Yang mampu mengatasi semua masalah, mengatasi semua penderitaan. Kita cuma dengan Yesus. Di dunia ini perlu orang yang berpendidikan, berpengetahuan. Ya, di Indonesia sedikit karena ranking pengetahuan kita memang di bawah. Dibilang 100. Ya. Tapi di negara-negara maju hampir susah mengatasi penderitaan. Tetap ada juga. Saudara. Kita lanjut dalam Yohanes 1:29. Saudara, ini Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, yang menghapus dosa dunia ini, saudara. Dikatakan di sana, pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa. Lihat, dosa. Cara pandang kita itu yang Tuhan tuntut, saudara. Perspektif kita memandang itu Yesus yang sementara angkut orang berdosa. Dia dihina, dia dicambuk, dia ditombak, dimahkotai duri, dipaku. Itu yang orang harus lihat. Lihat anak domba Allah, saudara. Tujuannya dia menghapus orang berdosa, baik itu dosa keturunan, bahkan dosa pribadi lepas pribadi. Darah Yesus dikatakan jauh melebihi daripada darah hewan. Darah hewan saudara jauh. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Tunas dalam 1 Petrus 1. Tetapi kita kasih saya sedikit ayatnya yang 18-19. 1 Petrus 18-19 di sana dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Artinya sia-sia yang pada dasarnya orang sebenarnya masuk neraka.
tapi dia suruh tebus, dia suka kasih tunjuk, jangan ikut di sini, ikut pelajaran di sini. Ya, itulah tebus dengan sia-sia dari cara hidup kita yang sia-sia, saudara-saudara. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dikatakan ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah yang mahal melebihi hewan domba-domba yang sering dipersembahkan oleh nenek moyang kita dulu dalam perjanjian lama. Jauh besar saudara. Itu saudara. Yang kedua saudara, ya, yang tadi pertama itu adalah pengampunan. Yang kedua, ada pemulihan hubungan orang dengan Tuhan, dipulihkan. Sebab saudara dikatakan di sana, tak kala manusia melakukan kejahatan, Tuhan usir dari taman Eden. Putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi dengan penderitaan Tuhan Yesus, dia hapus semua itu. Dalam Roma 3 ayat 25 itu sana dikatakan saudara. Roma 3 ayat ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena kasih Allah begitu besar terhadap manusia, karena Ia jadikan manusia itu saudara tidak seperti yang lain cuma berfirman, tetapi manusia bentuk ini manusia dia ukir dengan tangannya sendiri. 1000 tahun. Karena firman Tuhan bilang satu hari Tuhan ini bisa menjadi 1000 tahun bagi Tuhan. Dia bikin ibadah ini kalau bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Sehingga kasihnya luar biasa terhadap kita saudara. Itu sebabnya dikatakan saudara, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran Yesus. Kalau stok kita Tuhan bilang kayak Bapak umum itu terus akan ini, jangan itu umum cuma bilang kita terus akan utang di sana pasti misalnya ditebus akan dulu emas air lihat waktu kami bangun rumah saudara di rumah dulu banyak emas gede di komputer karena emas yang dimiliki oleh rumah dulu kadarnya tinggi, kadarnya tinggi, kadar emasnya masalah 80. Satu hari saja tak lewat waktu itu orang mau ditebus sama sekali dengan saudara mas. Coba kalau kadar emas cuma 70 atau berapa lagi bahwa aja tidak perlu penting tak pulang tidak ada. Apalagi kalau Tuhan bilang ditebus akan orang-orang itu saja. Cuma pikir jauh.
tapi Yesus mengasihi kita, saudara. Yang ketiga, saudara, karena sekarang waktu cuma jadi bersih. Yang ketiga, ada pembebasan dari kematian kekal. Itulah makna yang ketiga yang kita harus petik dari kasih Tuhan kepada kita. Kita dibebaskan dari kematian kekal, dibebaskan dari masuk neraka yang seharusnya itu orang pribadi. Dalam Roma 6 ayatnya yang ke-20 tadi ayatnya yang ke-25. Iya, jadi cuma tambah satu spasi saja. Ayatnya yang ke-26. Oh, tadi Roma 3, ini Roma 6 ayatnya yang ke-23 sudah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di sini kita melihat pada dasarnya, saudara, dosa, upah dosa itu adalah maut. Pada dasarnya. Jadi orang melakukan kejahatan, melakukan dosa, pada dasarnya diberi hukuman adalah maut, neraka, saudara. Ya, itu diberi dasar, saudara. Masuk pada kematian kekal, saudara. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan, hidup yang berakar di dalam Tuhan, hidup yang kuat dalam penderitaan, bertahan dalam penderitaan, di sini dikatakan saudara-saudara memperoleh hidup yang kekal bersama. Itu yang orang harus makna. Asal orang harus melakukan itu, jangan kita ulu-ulu terus iri Tuhan, suka pilihnya ada. Iya. Dulu saya waktu masih minum tanya dia pakai masuk gereja nyanda, masuknya iya. Kadang begitu dulu, habisnya nyanda masuk. Sebenarnya terakhir masuk, dia langsung simpulkan terakhir nggak masuk. Jadi itu dulu orang dulu baru masuk nyanda. Jadi itu saudara. Artinya pada dasarnya saudara, dosa kita membawa kita pada kematian kekal. Namun diubah oleh Tuhan oleh hidup yang kekal. Iya. Karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3:16. Iya, dikaruniakan Tuhan anaknya yang tunggal, saudara. Percaya kepadanya, saudara. Ada jaminan keselamatan, saudara. Iya. Jadi itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita jemaat dari Asa yang ada di saudara, bahwa hidup kita ini hanya karena hasil pembenaran oleh Tuhan. Bukan hasil benar, walaupun orang penuh dengan kesalahan, tetapi dia benarkan Torah itu, dibenarkan oleh darahnya yang tertumpah ke dunia. Itu baca-baca memang suka pagi-pagi saya berusaha. Saya harus jam 4 begitu sudah tenang, sudah bangun betul baca-baca. Ada garis-garis besar yang perlu orang ambil di situ, itu sudah penting di saat-saat ini, saudara. Jadi dikatakan dalam Roma 5 ayat 8-10, saya tidak
Roma 5 ayat 8 dan 10, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia tunjukkan dia kasih aturan ini, saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup Allah yang besar oleh Tuhan. Bahkan dalam waktu apa itu 21 ayat 4, itu catat baik-baik. Maksud 21 ayat 4, ayat terakhir itu saudara. Di sana dikatakan begini, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mata orang. Ini penderitaan orang. Air mata itu melambangkan banyakkan orang karena menderita. Melambangkan kebahagiaan. Ia akan menghapus penderitaan kita, saudara. Dan malah tidak ada lagi. Tak kala kita berakar di dalam Tuhan, ulah di dalam penderitaan, bertahan dalam penderitaan. Engkau sakit, engkau tidak ada uang, bertahan. Dia bilang di sana, mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi pertanggungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah selamatkan dan kebahagiaan bukan oleh Tuhan, tapi ini berakar di dalam. Aku tetap setia. Biarlah aku tetap kuat dalam menghadapi kejamnya dunia ini. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan selama ini. Saya kembalikan kepada Bapak. Puji Tuhan, ada dua penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Penderitaan karena salah sendiri dan penderitaan karena Kristus. Jadi banyak orang yang menderita karena salah sendiri, ya. Misalnya contohnya, ya, mencuri, dipukul orang, merampok, memperkosa orang, dipukul, ya, bahkan dipenjara bertahun-tahun. Itu menderita karena kesalahan sendiri. Tapi kalau kita menderita karena Kristus, itu dikatakan penderitaan itu adalah proses bagi kita untuk memperoleh kemuliaan. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, ya, yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan, aku rindu.
yang maha kuasa, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Khusus jemaat yang yang ada Tuhan pagi hari menjelang siang ini di tempat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar, atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang tidak pernah bisa kami hitung Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kalau kami ada masih Tuhan sampai saat ini, itulah tanda Engkau mengasihi kami. Sebab itu di tempat ini Tuhan Yesus kami sangat bangga kepadamu, karena Engkau boleh berkenan untuk berbicara lewat hamba-Mu kepada kami jemaat kelas, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Kami merasakan ada satu kekuatan yang luar biasa bagi kami pada hari ini. Lewat kebenaran itu Tuhan kami dibangkitkan semangat kami. Kami sukacita, kami melimpah Tuhan Yesus dengan damai sejahtera dalam hidup kami. Oleh karena kebenaran Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran-Mu itu memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Ternyata dan terbukti dengan pasti Tuhan Yesus, di dalam Engkau lewat kematian-Mu, lewat Tuhan Yesus penebusan-Mu, kami memiliki kepastian bahwa keselamatan menjadi bagian hidup kami. Bukan kata orang, bukan mudah-mudahan, haleluya, bukan semoga, tetapi pasti oleh kebenaran hidup kami pasti diselamatkan oleh Tuhan. Karena Engkau sudah melakukan itu bagi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib karena menebus, haleluya, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sebab itu saat ini Tuhan Yesus, kami berkata terima kasih Tuhan. Kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Kami orang-orang yang tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Kami ini adalah sampah dunia sesungguhnya, tetapi Engkau mengasihi kami Tuhan. Itu sebabnya kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan mau mati bagi itu. Tuhan telah mengambil segala dosa, segala kejahatan dan pemberontakan kami, dan Tuhan membuktikan dengan kematian itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebab itu Tuhan, biar kebenaran firman ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami jemaat yang asal Tuhan, betapa kami harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk hidup Tuhan Yesus. Haleluya, berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, Engkau pribadi yang diutus Bapa di surga menjadi penolong bagi kami umat-Mu, bagi jemaat-Mu, supaya kami mampu melakukan kebenaran itu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya janji itu ya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kami mampu berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami mampu berjalan Tuhan di dalam kebenaran. Tuntun terus hidup kami Tuhan sampai di mana Engkau berkenan kami hidup dalam dunia ini. Kami rindu supaya hidup kami tetap ada dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam rencana-Mu yang indah Tuhan Yesus. Karena kami percaya ujung-ujungnya Tuhan, surga yang mulia menantikan kami. Itu sebabnya biar kami tetap setia di dalam Engkau, sekalipun kami harus berhadapan dengan penderitaan, kesukaran, kesulitan hidup. Kami percaya ada satu nakoda agung yang senantiasa menyertai hidup kami di dalam pergumulan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, segala pujian yang tertinggi bagi-Mu di tempat ini kami naikkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat Tuhan Yesus, hamba-Mu di tengah-tengah pelayanannya, agar supaya lebih banyak jiwa lagi mengenal Engkau Yesus Kristus dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau menyerahkan hidupnya Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga hamba-Mu, apa yang jadi pergumulan hamba-Mu saat ini Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah pergumulan hidup hamba-Mu. Engkau yang sanggup menjawab setiap harapan dan kerinduan hamba-Mu. Rumah tangga, anak-anak, cucu-cucu Tuhan Yesus hamba-Mu, kami percaya semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan nama-Mu. Kami akan meletakkan persembahan kami Tuhan saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berkat dalam dalam memberikan persembahan.
Ya, saya percaya Tuhan sembuhkan secara Tuhan. Ya, cuma hari ini tidak ada pesertaan oleh Tuhan. Kita akan katakan. Kita akan ikuti pengumuman untuk sepanjang minggu yang berjalan ini, dan untuk minggu ini ibadah rayon belum diadakan, nanti minggu depan. Jadi untuk minggu ini atau minggu yang berjalan ini, ibadah rayon Sion maupun rayon Smyrna belum diadakan, nanti diadakan pada minggu yang akan datang. Kita akan ikuti pengumuman untuk pelayan altar yang melayani pada Jumat Agung memperingati kematian Yesus. Hari Jumat jam 8 pagi ibadah kita dimulai disertai dengan perjamuan. Worship leader Ibu Ice Mobanua Salikeho, singers Ibu Pauline dan Ibu Yola Damian, rebana tim rebana, penerima tamu Bapak Alfred Rakinaun, kolektan Bapak dan Ibu Tuna Selengkoan, pelayanan pastori keluarga Salindero Kanalawo, pelayanan perjamuan Bapak Hendrik Molilo, Bapak Kakunsi, Bapak Jimmy Rakinaun. Itu untuk hari Jumat pada ibadah Jumat Agung. Hari Minggu, pelayan altar hari Minggu, ibadah Paskah, worship leader Saudari Evi Mamage, singers Ibu Ana dan Ibu Yumira, rebana tim rebana, penerima tamu Bapak Yeriko Mobanua, kolektan Bapak dan Ibu Bawel Kapo. Itu untuk hari Minggu ibadah Paskah di gereja. Dan untuk hari Minggu depan atau ibadah Paskah kita akan disertai dengan perjamuan kasih, perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Jadi jemaat-jemaat membawa makanan untuk sama-sama kita makan bersama selesai ibadah Paskah hari Minggu. Dan seperti yang sudah disampaikan pada hari Minggu yang lalu, bahkan di ibadah rayon, bahwa dalam minggu yang berjalan ini jemaat atau keluarga-keluarga jemaat akan mengumpulkan telur Paskah per keluarga 6 butir. Jadi mulai hari ini boleh kumpul bawa di pastori untuk akan dihias, akan diolah untuk hari Minggu depan ibadah Paskah akan dibagikan buat seluruh jemaat, dan anak di sekolah minggu akan cari telur Paskah. Puji Tuhan. Disampaikan bagi jemaat selesai ibadah kita, tim berbana ada aksi dana. Mereka menjual buah segar, orang jadi bilang buah segar, dan diharapkan partisipasi seluruh jemaat supaya dapat membeli. Karena itu mereka cari dana untuk mengumpulkan dana untuk membeli baju rebana junior. Jadi ini baju rebana junior ini dorang sekarang masih kesian baku pakai dengan rebana senior, sehingga kali itu rok sopa panjang orang gulung sampai setengah, saudara, sampai ada salah satu pemain rebana senior bilang, aduh itu dari pagi kita gulung mau atur supaya tidak mau dapat injak gitu, karena mereka masih pakai rebana senior sekarang. Jadi cari dana ini yang diprakarsai oleh tim rebana untuk pengadaan baju rebana junior. Jadi saudara mohon partisipasi
Lebih bagusnya nak gabon supaya kesian kalau saudara babon dia bilang ada orang mau pakai baju baru. Kalau belum badoi baku atur jodoh orang yang mana untuk pelunasannya. Puji Tuhan, inilah penyampaian. Sekali lagi jangan lupa untuk telur Paskah dan hari Jumat, ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus. Kita bersama-sama ibadah di gereja. Hari Minggu depan ibadah Paskah disertai dengan perjamuan kasih. Ini semua berkati saya terima kepada Bapak. Puji Tuhan, sudah disampaikan bahwa lompat telur 6 biji. Tapi kalau ada saudara berpikir ya cuma 6 biji, satu laki juga 6 biji taruh di tempat di kantong kresek, aku sentuh di dalam pecah. Tapi kalau angkat satu sudah aman ya sampai pastor ya. Apa-apa tahun lalu 2019 ada yang korban dengan kaki yang tidak cuma di kantong kresek rawan pecah ya. Puji Tuhan. Habis ibadah sekolah minggu. Habis ibadah sekolah minggu latihan rebana ya. Seperti saya katakan kemarin, kalau boleh pemain rebana bikin atraksi rebana ya. Biar cuma 1 lagu 2 lagu boleh untuk meramaikan pasta kita ya. Puji Tuhan. Dan untuk besok saya masih akan ke rumah sakit Pancaran Kasih karena masih akan diberi salam dan belum selesai, belum tuntasnya. Jadi kalau sudah lebih status di rumah sakit lagi itu saya akan periksa ulang karena disarankan di sana untuk periksa ulang besok ya. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Jangan seperti kemarin sekolah minggu banyak yang pulang ya karena hari muka. Jadi hari ini sekolah minggu ada. Begitu Tuhan. Jadi kasih demikian. Berkati seluruh umat yang hadir pada pagi hari ini. Mata pencarian mereka diberkati Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu umat akan kembali bekerja, sertai dalam pekerjaan, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, bahkan jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Kami hamba-Mu Tuhan tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Engkau pulihkan kami terus Tuhan, sehingga pulih total, kembali aktif melayani Engkau. Berkati setiap persembahan umat-Mu Tuhan, persembahan pertama, persembahan persepuluhan, balas melipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih, umat Tuhan kembali ke rumah masing-masing sertai dibakar di rumah dengan selamat. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini, mengakhiri ibadah yang kudus, ibadah yang mulia pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah turun di atas kehidupan kita, menjaga, memelihara, bakal berkati kita dari pagi hari ini sampai Kristus datang pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya.